Di tempat ini namamu ditinggikan. Di tempat ini namamu dipuji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini Engkau kuasai, Engkau berikan kami hikmat, sehingga firman apa yang Engkau ingin sampaikan di tempat ini Tuhan, semuanya Tuhan, tutup bungkus kami semuanya dengan darah-Mu yang berkuasa, sehingga firman yang ditabur pada hari ini tidak sia-sia, tapi betul-betul berkuasa atas hidup kami Tuhan, atas masa depan kami, hidup kami sehari-hari, di tengah orang, di tengah masyarakat yang belum mengenal Engkau. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Semua yang sepakat katakan amin. Kami persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sebetulnya sudah 2 bulan yang lalu ya Bu Siska ya. Cuman waktunya ini nggak pernah pas. Hari ini waktunya pas. Saya percaya kok. Saya ada di tempat ini, saya berkenalan dengan Bapak Ibu, itu semuanya Tuhan sudah mengatur. Semuanya atas seizin Tuhan. Orang percaya setiap langkah hidupnya Tuhan sudah diatur. Amin. Walaupun di sini ada beberapa empat yang saya sudah mengenal. Bu Siska, Pak Sur, Ibu yang di belakang ya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di sini, Bu. Ya. Kebetulan juga hari ini Bapak Ibu, kita semuanya merayakan pencurahan Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan. Ya amin. Pada saat Yesus naik di Bukit Zaitun, Yesus mengatakan, jadikan semua bangsa muridku, aku tidak meninggalkan engkau sendirian. Tetapi Tuhan menjanjikan Roh Kudus, menjanjikan penolong. Itu janji Tuhan yang paling dahsyat buat kita orang yang percaya Tuhan Yesus, buat umat Tuhan. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Makanya waktu itu rasul-rasulnya, murid-muridnya tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Jangan keluar dulu, jangan pergi kemana-mana. Suruh tetap di Yerusalem sampai janji Tuhan Roh Kudus itu dicurahkan, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan itu menyuruh murid-muridnya, rasul-rasulnya menunggu? Karena Tuhan tahu sebelum murid-muridnya memberitakan firman Tuhan, pelayan yang sejati adalah memberitakan firman Tuhan. Pelayan yang benar memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu wasiat Tuhan Yesus. Tuhan tahu sebelum murid-muridnya, sebelum rasul-rasulnya memberitakan firman, Tuhan tahu musuhnya itu siapa. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara, roh-roh di udara. Oleh sebab itu, Roh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri, Roh Suci sendiri yang diberikan, disertai kepada saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saya, dan rasul-rasul, murid-murid Tuhan di tempat itu. Tuhan tahu bagaimana kekuatan manusia ini. Tuhan tahu. Makanya Tuhan mengatakan, jangan pergi dulu. Kalau Tuhan mengutus, Tuhan pasti melengkapi, Bapak Ibu. Tidak mungkin Tuhan mengutus terus kita dibawakan ke serigala, kita dedel-duel, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Itu Tuhan kita sudah mencukupi, sudah melengkapi semuanya kalau Tuhan mengutus. Oleh sebab itu percaya saja Bapak Ibu. Kita buka di dalam Kisah 1 ayat 8. Mungkin saya bisa dibacakan Pak Sur atau siapapun. Ya. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita. Kita diperlengkapi, saudara-saudara, untuk kita menjadi saksi, untuk kita bersaksi tentang kerajaan sorga, untuk kita bisa bersaksi tentang juru selamat, untuk kita bisa bersaksi kebenaran-kebenaran Tuhan buat orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sehingga dengan kesaksian ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Oleh karena Roh Kudus menuntun, pada saat itu rasul-rasul, pada saat itu murid-murid dikuasai Roh Kudus di loteng Yerusalem. Di tempatnya itu Bapak Ibu, itu rumahnya orang tuanya Markus. Markus itu
keluarganya itu kaya, mamanya itu kaya. Jadi tempatnya itu loteng, tempat pencurahan Roh Kudus. Dan pada saat Yesus mengadakan perjamuan terakhir itu di loteng Yerusalem itu. Itu rumahnya orang tuanya Markus. Jadi Markus itu dulu orang kaya. Makanya kalau waktu saya di Yerusalem itu di tengah-tengah Bapak Ibu. Bukan di pinggir-pinggir gitu ya. Itu betul-betul di tengah kota Yerusalem Bapak Ibu. Sehingga setelah murid-muridnya itu menerima Roh Kudus, dia berbeda dengan yang dulu. Setiap orang yang menerima Roh Kudus, menerima Roh Allah, menerima Roh Suci, dia akan berbeda 180 derajat. Bukan 360 loh ya. Kalau 360 kita balik lagi seperti hidup kita semula. Tetapi 180 derajat. Petrus yang dulu pernah menyangkal 3 kali tentang Yesus, setelah dia menerima Roh Kudus, Petrus itu berani bersaksi. Dia banyak waktu itu 3.000 orang bertobat. Petrus juga mengalami kuasa-kuasa dan mujizat-mujizat. Filipus pada saat dia ketemu dengan Sida-Sida Antioquia ya, itu dia dibaptis, dia juga bisa menghilang karena ada Roh Kudus. Thomas yang dulu tidak percaya, aku tidak percaya kepada Yesus kalau tidak melihat tangan lubang bekasnya paku. Thomas orang yang ragu-ragu, tetapi sejak dia menerima Roh Kudus, dia mempunyai keberanian. Karena Roh Kudus diberikan kepada saudara-saudara, kepada rasul-rasul, murid-murid. Tujuannya memang untuk menjadi saksi Bapak Ibu. Saksi Kristus, saksi kerajaan sorga. Thomas yang dulu ragu-ragu, setelah dia mengetahui, dia mempercayai Yesus kalau dia itu Allah. Setelah Roh Kudus diberikan kepada Thomas, akhirnya dia menjadi militan. Dia sampai memberitakan Injil di India. Dan tidak ada Bapak Ibu rasul-rasul yang matinya enak Bapak Ibu. Semuanya Petrus mati dibalik. Thomas semuanya matinya nggak ada yang nggak enak. Andreas mati di salib X. Semuanya nggak enak. Tapi mereka berani. Karena apa? Ada Roh Kudus yang mengingatkan mereka. Upahnya besar di surga. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri, tidak akan membiarkan orang-orang yang sudah bekerja, tuntunan Roh Kudus akan ditinggalkan sendiri. Pasti ada upahnya. Makanya mereka tahu, rasul-rasul itu tahu, murid-muridnya itu tahu akan hal itu Bapak Ibu. Kalau ada mahkota kehidupan yang menunggu karena kita miliknya Tuhan Yesus, karena kita sudah diberikan Roh Kudus. Dan kita juga melihat kepada Yakobus. Yakobus itu siapa Bapak Ibu? Memang ada muridnya Yesus, tetapi saya di sini menceritakan Yakobus adiknya Tuhan Yesus. Yakobus dulu itu menganggap Yesus itu tidak waras. Betul enggak ya Bapak Ibu? Kita buka di dalam Markus ya. Markus 3 ayat 21. Ya. Jadi Yesus itu, keluarganya itu menganggap Yesus itu tidak waras Bapak Ibu. Karena apa? Saudaranya pasti malu. Loh, ini kok bisa mengampuni Yesus ini? Kok dia kumpul dengan Matius? Matius itu pemungut cukai. Zaman dulu pemungut cukai itu bekerja sama dengan tentara Romawi. Sedangkan Israel dijajah Romawi waktu itu Bapak Ibu. Jadi dia, oh ya apa sih kakakku ini? Kok dia bersama dengan pemungut cukai? Dia dengan Maria Magdalena. Jadi pokoknya dia itu mendengar yang nggak baik. Mungkin saudaranya bisa aja malu ya Bapak Ibu ya. Ayo kita baca di dalam Markus 3 ayat 21. Ya, Markus 3 ayat 21, mari Pak yang bisa membaca. Markus pasal 3 ayat Ya. 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, serta kata mereka, ia tidak waras lagi. Yesus dikatakan tidak waras Bapak Ibu. Apalagi pada saat dia disalib. Namanya keluarga, pasti dia bersedih. Aduh, wis tak bilangin loh kakakku ini. Wis tak kandani loh. Ojo maksudnya jangan mengampuni. Itu kan menurut orang Farisi. Orang yang mengampuni itu menghujat Allah, melanggar hukum Taurat. Tetapi Yesus mengatakan dia bisa mengampuni. Yesus mengatakan aku jalan ke surga. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku.
Makanya saudaranya mengatakan tidak waras, Bapak Ibu. Dia disalib, namanya saudara pasti bersedih, pasti hatinya itu gelau. Tapi pada saat Yesus bangkit hari ketiga, pada saat Yesus belum menemui rasul-rasul yang lain, itu Tuhan Yesus menemui Yakobus dahulu. Ini hanya satu pasal, satu ayat yang mengatakan ini. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 7, Bapak Ibu. Yuk kita baca 1 Korintus 15 ayat 7. Itu yang membuat 180 derajat Yakobus berubah. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ya, jadi Tuhan Yesus pada saat dia bangkit, pada saat 40 hari ada di bumi, yang pertama-tama ditemui itu adalah Yakobus. Karena dia masih menghormati Yesus, bagaimana bukan, dia pernah menjadi, tubuhnya ini menjadi manusia, dia masih menghormati saudaranya. Dia menjumpai Yakobus, setelah itu rasul-rasulnya. Yakobus setelah bertemu Yesus, ini saya imajinasi ilahi ya, di Alkitab tidak disebutkan. Pasti Yakobus itu terkejut. Ya ampun ya Tuhan, ternyata ini Allah beneran. Maria aja waktu pagi-pagi pada saat dia bangkit hari ketiga, Maria aja tidak tahu itu Yesus. Hanya penuh dengan kemuliaan. Pada saat Yesus menjumpai Yakobus, dia dengan penuh kemuliaan, dengan keilahian. Dia mungkin Yakobus itu kaget ya. Waduh ya Tuhan, baru setelah itu Yakobus itu dia ikut di dalam loteng Yerusalem, ikut berdoa dengan Maria, ikut berdoa dengan saudara-saudaranya. Ada di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 14, tapi kita nggak usah dibuka aja, saudara-saudara biar tahu. Jadi saudara-saudaranya ikut berkumpul di atas loteng, di atas loteng untuk menunggu apa yang dijanjikan Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, Roh Suci yang menguasai murid-muridnya dan rasul-rasulnya untuk menjadi penginjil, untuk nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Yakobus ini luar biasa. Dia di dalam kitabnya Yakobus 1 ayat 1 mungkin bisa dibaca. Aku ini hamba Yesus Kristus. Dia tidak pernah menyombongkan diri, aku ini adiknya, tidak pernah loh. Dia mengatakan hamba. Hamba itu kalau di dalam bahasa Yunani-nya dolos. Dolos itu apa artinya? Budak. Kacung ya. Bahasa Jawa ini kacung. Ya. Bahasa Indonesianya budak. Dia mengatakan budak karena dia tahu adiknya Yesus pun tidak diselamatkan kalau tidak percaya kepada Yesus Tuhan, kalau tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus. Yakobus pun tahu kita mempunyai anak, kita pun tidak bisa menyelamatkan. Masuk surga tidak bisa gandeng-gandengan Bapak Ibu, tetapi harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan baru Roh Kudus menguasai kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Saudara-saudara, sejak Yakobus ini mengerti, dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Roh Kudus menguasainya, sehingga dia militan kepada Yesus. Dia setiap hari datang ke bait Allah. Yakobus ini, dia berdoa dengan lututnya. Tadi siapa yang berdoa dengan lututnya? Oh, Pak Roni ya, luar biasa. Yakobus juga gitu Pak. Dia berdoa setiap hari di bait Allah, waktu itu bait Salomo ya. Itu dengan lututnya, sampai terkenal dengan si lutut unta. Tiap hari dia berjam-jam untuk berdoa untuk Israel. Karena Israel kan yang menyalibkan Yesus. Jadi dia minta pengampunan untuk bangsanya. Biasanya orang ke bait Allah itu dia membawakan liturgi-liturgi, membawakan domba, membawakan lembu, membawakan merpati atau apapun untuk menebus dosanya. Karena pada saat itu orang kalau mau diampuni, zamannya Taurat itu ya, zamannya perjanjian lama itu, orang itu kalau mau diampuni datang ke bait Allah dengan membawa domba untuk disembelih. Transfer spirit, dosanya pindah ke domba dan orangnya itu diampuni dosanya. Tetapi semuanya itu sebetulnya adalah lambang. Yang sesungguhnya itu adalah gambaran dari Yesus Kristus. Kalau keselamatan itu ada darah yang tercurah Bapak Ibu. Jadi setelah kita tahu Yakobus ini militan kepada Tuhan, Yakobus ini karena dia diberikan keberanian,
dia karena punya Roh Kudus. Dan Yakobus itu orang yang rendah hati, sehingga dia di dalam kitabnya Yakobus 2 ayat 17. Coba kita baca. Yakobus 2 ayat 17 tentang iman. Perbuatan tanpa iman mati, Bapak. Dia mengatakan begitu Yakobus, karena pada saat itu Yakobus itu melihat banyak ketidakadilan di Yerusalem. Janda-janda diinjak-injak, orang miskin diinjak-injak, Bapak Ibu. Banyak korupsi, merajalela. Yang imam-imamnya yang kaya tambah kaya. Banyak ketidakadilan. Makanya Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati, Bapak Ibu. Tetapi di dalam kitabnya Roma mengatakan, Roma 3 ayat 28. Ada yang bisa membacakan? Roma 3 ayat 28. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Karena Ya. kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, Ya. dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ini sepertinya bertentangan, Bapak Ibu ya. Loh, yang satu ini iman tanpa perbuatan mati. Yang satu ini iman saja. Paulus mengatakan, saudara-saudara, Alkitab itu tidak ada yang bertentangan. Semuanya itu searah, Bapak Ibu. Ya, Paulus dan Yakobus itu hanya seperti dokter yang menangani dua pasien yang berbeda, penyakitnya yang berbeda. Yang waktu itu Yakobus melihat ketidakadilan, makanya iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Coba kita buka di dalam Titus 1 ayat 16. Iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Kita disebut keji, kita disebut durhaka. Kita mengaku mengenal Tuhan, tetapi iman kita, perbuatan kita tidak mencerminkan kita itu anaknya Tuhan Yesus. Sehingga pada saat kita memberitakan Injil, bukan hanya dengan mulut kita, tetapi dengan perbuatan kita. Perbuatan kita tidak mencerminkan iman kepada Kristus. Dikatakan dalam kitab Titus, keji, durhaka. Terima kasih. Titus 1, Pak, coba dibacakan. Titus 1 ayat 16. Ya. Titus 1 ayat 16. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi mengenal kebenaran tapi tidak bisa melakukan. Disebut keji, disebut durhaka. Bapak Ibu di sini apa mau disebut keji? Apa mau disebut durhaka? Kita ini berada di lingkungan ini loh, luar biasa loh Bapak Ibu. Berarti perbuatan kita ini kita disorot secara tidak langsung. Ini nanti saya percaya tambah banyak. Karena kita di sini menjadi saksinya Kristus, Bapak Ibu. Banyak kesaksian di sini, saya percaya Bapak Ibu. Karena ini sudah akhir zaman Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang bertobat, yang kembali ke Yesus. Juga banyak orang-orang yang murtad Bapak Ibu. Kita berlomba, kuasa kegelapan dengan kuasa Kristus berlomba membawa jiwa-jiwa Bapak Ibu. Ya, sedang 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya, Paulus mengatakan manusia dibenarkan karena iman. Karena Paulus waktu itu melihat dia orang-orang Farisi Bapak Ibu. Dia hanya melakukan ritual, tapi dia tidak beriman. Dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Orang Farisi mengatakan dia melakukan hukum perintah Allah, sudah diselamatkan. Tetapi Paulus mengatakan hanya iman kepada Yesus Kristus itu yang diselamatkan. Walaupun mereka itu membawa domba, merpati, lembu atau apapun, dibawa kepada bait Allah, kepada imam-imam. Itu sebetulnya sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus datang ke dunia. Tetapi sejak Yesus datang ke dunia, semuanya itu lewat darah itu sudah batal. Karena darah Kristus di atas kayu salib itu yang membeli kita lunas. Makanya kita ini yang percaya Yesus dimateraikan Roh Kudus, kita sudah menjadi milik Yesus. Iblis pun tahu karena kita mempunyai materai Roh Kudus.
orang-orang yang dimateraikan Roh Kudus. Iblis pun tahu. Makanya Paulus mengatakan, di dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Galatia 6 ayat 17. Paulus pun mengatakan, di dalam diriku ada tanda-tanda aku milik Kristus. Berarti kita mempunyai materai Roh Kudus. Yakobus, sejak dia dipenuhi Roh Kudus, dia militan kepada Yesus. Dia militan kepada Allah. Pada saat itu di Yerusalem, hari Paskah Bapak Ibu. Kalau Paskah di Yerusalem itu rame. Orang bersiara ke Yerusalem. Pada saat itu ada imam Ananus. Ya betul, Ananus ya. Ananus itu mengatakan kepada Yakobus. Karena Ananus itu benci sama orang Kristen. Karena orang Kristen ini bertambah hari. Bertambah banyak. Kok tambah banyak ya? Sudah di stop, sudah dibunuh, diapakan? Kok tambah banyak ini ya? Karena apa? Roh Kudus yang menyamar setiap orang yang percaya. Roh Kudus akan mengerami mereka. Mereka akan bertobat. Mereka bertobat. Kan mujizat-mujizat kuasa Roh Kudus. Memang Roh Kudus diberikan untuk menjadi saksi Kristus. Akhirnya Ananias mengatakan kepada Yakobus, Yakobus, waktu itu banyak orang Yerusalem kedatang ke Yerusalem. Orang dari bangsa-bangsa Israel datang semuanya ziarah ke Yerusalem. Jadi Paskah itu ramai. Karena setiap Paskah mereka itu memperingati keluar dari Mesir, Bapak Ibu. Akhirnya Yakobus datang naik ke bubungan. Dia disuruh mengatakan, dia disuruh menghujat Yesus. Kalau Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan. Tetapi Yakobus tahu ini berarti terakhir aku bertemu dengan mereka. Yakobus oke aja. Dia tidak takut. Karena apa? Ada roh Allah, Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Dia naik ke bumbungan bait Allah. Dia disuruh mengatakan. Tetapi dia mengatakan apa? Dia bersaksi kepada orang-orang banyak bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu sudah mati di atas kayu salib. Yang disalib itu Yesus. Karena orang Farisi mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-murid Yesus. Seolah-olah Yesus itu tidak bangkit. Jadi orang Farisi itu menyogok tentaranya itu seolah-olah Yesus itu nggak bangkit. Dicuri oleh murid-muridnya. Makanya Yakobus mengatakan, Yesus yang disalib itu Tuhan. Dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga. Dia akan datang kembali. Sehingga orang-orang Kristen yang dibawa itu mengatakan, Hosana, Hosana. Setelah itu Ananias tambah marah. Karena pasti banyak orang yang bertobat. Akhirnya dia didorong. Yakobus didorong dari lantai berapa puluhan meter itu. Sampai tulang-tulangnya itu patah loh. Sudah umurnya 62. Didorong pasti tulangnya itu patah, saudara-saudara. Tetapi dia mengatakan seperti kakaknya. Tuhan, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada saat dia mengatakan begitu, pada saat dia berdoa dengan lututnya itu, si lutut unta masih ada lagi yang tidak terima. Dia dipukulin dengan batu. Dan yang terakhir itu dengan kayu yang besar dipukulkan di kepalanya. Sehingga otaknya itu tercerai-berai Bapak Ibu. Sehingga di halaman bait Allah itu darah tercecer, darah kudus, darah orang suci, darah orang kudus tercecer di situ Bapak Ibu. Loh ini loh, dia tidak takut menghadapi kematian Bapak Ibu. Karena dia percaya upahmu besar di surga. Dia percaya materai Roh Kudus itu yang membimbing dia untuk menjadi saksi Kristus dan berani. Dan pada saat ini pun kita umat-umat Tuhan, umat Yesus Kristus, anak-anaknya Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya dan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat akan diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai materai kita, sebagai jaminan kita, DP. Tahu DP Bapak Ibu? Untuk membeli rumah kita dikasih DP. Roh Kudus adalah jaminan kita untuk kita mendapatkan seluruhnya, yaitu surga kemuliaan Bapak Ibu. Yuk kita baca di dalam Efesus 1 ayat 14. Ya. Ada yang bisa membaca? Efesus 1 pasal 14. Ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya.
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah Amin. untuk memuji kemuliaannya. Puji Tuhan. Jadi sekarang ini, zaman sekarang ini, Roh Kudus yang memeteraikan kita. Apakah Roh Kudus? Oh, ini zaman dulu. Roh Kudusnya full. Zaman sekarang Roh Kudusnya tak kurangin separuh. Apa seperti itu Bapak Ibu? Enggak ya. Roh Kudus, kuasa Tuhan tetap terjadi sampai saat ini. Pertolongan Tuhan tetap terjadi sampai saat ini. Karena Roh Kudus takarannya tidak dikurang-kurangin Bapak Ibu. Roh Kudus itu tetap masih ada sampai saat ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Roh Kudus memberikan kita penghiburan pada saat kita susah. Terus kita nggak mau minta tolong sama Tuhan. Kita nggak mau, kita mencari jalan pintas. Bagaimana Roh Kudus bisa menghibur kalau kita tidak butuh Roh Kudus untuk menghibur? Pada saat kita ada kesusahan, kita ingat ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk, kekuatan, ayo mau dibaca. Percobaan yang kamu alami tidak melampaui dari batas kekuatan. Akhirnya kita sadar, walah Tuhan, jadi ini percobaannya ini biasa ya Tuhan. Karena ada Roh Allah di dalam diriku. Jadi aku tidak boleh jalan pintas, aku tidak boleh bunuh diri, aku tidak boleh putus asa. Semuanya ini ada waktunya. Betul Bapak Ibu. Pada saat kita coba khawatir lagi, Filipi 4 ayat 6. Khawatir anak kita mungkin tambah besar, gimana ya pergaulannya ini. Khawatir akan hidupmu, gimana hidupku, masa depanku ini gimana. Berasku sudah habis, banyak sekali khawatir. Masalah tadi rumah, ternyata Tuhan membela. Tuhan tepat pertolongannya, tidak kurang dan tidak lebih. Tuhan menolong umatnya, tidak kurang panjang tangannya. Tepat pada waktunya. Tuhan tidak kecepatan, Tuhan juga tidak lambat. Selalu tepat dan tepat. Itu Tuhan kita Bapak Ibu. Di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu Ya. khawatir tentang apapun juga. Ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Berarti kita itu tidak boleh khawatir. Bapak dan Ibu juga mempelai yang baru. Itu juga diberikan Tuhan. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya berarti kan tidak khawatir, harus ada pasangan nih. Ada yang jaga, ada yang buat noteh. Ya Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Walaupun keluarga nanti akan banyak gelombang-gelombang, tetapi di dalam Tuhan tidak boleh khawatir Bapak Ibu. Kadang saya juga punya cucu loh Bapak Ibu. Cucu saya 2. Anak saya 1 cewek, cucunya 2 cewek-cewek. Biasa cewek cepat kawin. Kadang saya juga khawatir loh, Bu. Ini zaman edan ini saya gini. Lek gak edan gak kumanan katanya orang Jawa ya Bu ya. Tapi saya percaya cucuku ada yang jaga. Kadang cucuku ngomong gini loh sama saya, godain. Oma sayang mana? Aku sama Yesus. Wah ini anak kecil ini. Saya kalau ngomong cinta dia, nanti dia diambil Yesus. Iya, saya ngomong, saya cinta Yesus dulu. Kalau saya cinta Yesus, kamu diberikan ke Oma. Oh gitu ya, Mak? Iya. Kalau kamu ditanyain cinta Oma apa Yesus? Yesus dulu nomor 1. Oh gitu ya, Mak? Iya. Jadi sekarang gak pernah nanya. Namanya anak-anak Bapak Ibu, puji Tuhan. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita sudah punya materi Roh Kudus, bukannya kita itu terus ukurannya berkat. Kalau punya Roh Kudus itu pasti kaya, bukan ukurannya berkat loh Bapak Ibu. Sekarang bagaimana hamba-hamba Tuhan yang di pedesaan itu, orang-orang yang cinta Tuhan Yesus, orang-orang yang militan, tetapi hidupnya pas-pasan, pas 2 meter, rumahnya ada yang berapa meter? Itu pas-pasan, tetapi mereka tetap cinta Yesus. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita apa? Militan kepada Yesus, untuk kita menjadi saksi, untuk kita mengalami kuasanya Bapak Ibu. Bukan harus kaya, tidak, ukurannya bukan kaya. Orang di seberang Bapak Ibu banyak sing kaya-kaya, betul ya Kak Tony? Loh ya, banyak sing orang kaya-kaya loh Bapak Ibu. Jadi itu bukan ukurannya.
nggak ada masalah. Enggak Bapak Ibu. Yang penting Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita kuat, untuk kita menjadi Kristen yang bukan loyo, bukan mikir no diri sendiri sampai kita lupa. Jadikan semua bangsa muridku. Apalagi sudah suami istri, enak nanti itu memberitakan Injil dimanapun berada. Memberitakan Injil bukan hanya dari dimanapun berada, di kendaraan manapun pasti ada orang yang bertanya. Pasti loh Bu. Saya kemarin loh kok ngomong-ngomong ya, ngobrol-ngobrol, ini orangnya Kristen Bapak Ibu. Terus ngobrol-ngobrol, nah ini loh Tuhan. Dia ngomong gini, saya kan kemarin cerita kalau Yesus itu jalan keselamatan satu-satunya. Dan tidak ada pemimpin lain yang menjamin. Hanya Yesus yang berani menjamin. Terus waktu saya ngobrol-ngobrol, kok teman saya ini bilang gini, loh kalau di surga itu pun juga ada lewat jalan lain. Loh saya kaget. Padahal ini Kristen lama Bapak Ibu. Jadi tidak menjamin Bapak Ibu. Sekarang saya katakan lagi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya jalan. Hanya Yesus pemimpin yang menjamin. Mana ada pemimpin yang menjamin? Dia itu yang menjamin. Yesus itu kebangkitan dan hidup. Walaupun kita mati, kita akan bangkit bersama Yesus. Enak loh Bapak Ibu. Dia menjamin kita loh Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kita itu dipilih menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itu tetap maju terus bersama Yesus. Saya juga akan bersaksi. Pada saat 4 atau 5 tahun yang lalu, saya lupa ya. Itu saya dikasih info. Ada saudara saya yang sakit. Ayo sakit saya. Saya nyambangin. Orang tua saya, tante saya bertiga. Naik mobil sama sopir ya, atau saudara lupa saya. Terus pada saat kita siangnya itu jalan-jalan di Malioboro. Malamnya itu kita doa di kamar Bapak Ibu. Di ranjang ini loh berempat muter. Terus pada saat saya berdoa Bapak Ibu, pada saat berdoa saya, kalau di dalam kitab Yakobus kan mengatakan kalau ada yang sakit kita kasih minyak ya, tapi bukan karena minyaknya, itu hanya tanda milik Yesus. Bukan kita mendewakan enggak, tapi saya percaya pada saat kita mendoakan, ini loh Tuhan tanda milik Yesus. Pada saat saya kasih salib tanda milik Yesus, saudara-saudara, manifestasi. Saya ini jaraknya ini duduk loh saudara, 1,5 meter, kan melingkar gini. Saya itu juga nggak nyangka, kalau saya pikir itu sakit biasa Bapak Ibu. Kalau sakit seperti itu ya mungkin saya tak mikir lagi ya. Ya itu loh Tuhan. Tuhan itu, saya itu bersyukur loh sama Engkau Tuhan. Mungkin pada saat saya dipakai untuk memberitakan firman, saya bersaksi tentang Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengalami bersama Tuhan apa yang kita saksikan, oleh sebab itu masalah apapun datang, tetap nikmati, tetap syukuri. Berarti Tuhan punya rencana yang lain. Pada saat saya berdoa, saya itu mikir gini loh ya, di dalam kitab Tuhan Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tetapi engkau siapa? Di dalam kitab berapa itu ya Pak ya? Oh, Kisah 19 ayat 15. Ya, pada saat saudara-saudara, saya itu sebetulnya hati kecil saya itu mau lari loh. Kan itu ditutup. Tuhan, ya apa ini kok seperti ini Tuhan? Lek saya dikeruak ya apa ini Tuhan? Saya itu lihat Susana itu loh Bapak Ibu kalau di film. Itu aja saya takut lihat mukanya. Ini di depan saya 1,5 meter. Sudah lidahnya itu keluar huruf U. Kanan kiri naik ke atas. Ininya alisnya itu tembus. Sama air liurnya keluar-keluar gini loh. Loh, lah kok gini Tuhan aku gini. Saya deg-deg. Tapi saya itu dengan kekuatan Roh Kudus saya akan lawan. Saya langsung gini. Apa itu namanya? Jongkok. Ya saya harus lebih tinggi. Jadi ngeruak enak Bu. Tak tangkep gini Bu. Terus saya gini, saya dalam nama Yesus, saya gitu. Saya ikut-ikut pendeta kalau cerita. Dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Wes orang yang jatuh lagi blak di kasur Bu. Waduh saya deg-deg. Aduh puji Tuhan, saya gitu. Puji Tuhan, Tuhan orangnya tidur. Ternyata dodol lagi Bapak Ibu. Dodol lagi malah alisnya ini yang kanan kiri ke atas gini. Sama ketawa. Hihi, aduh aku gini. Tuhan berikan aku keberanian. Ya ini loh, materai Roh Kudus. Saya tangkih lagi. Saya sih paling
lagi dalam nama Yesus. Saya gitu Bapak Ibu. Ternyata orangnya jatuh lagi Bapak Ibu. Itu pengalaman saya sampai saya gini waktu di rumah itu. Tuhan, ojo gitu lagi. Tuhan, saya gini. Saya dulu kan bimbing anak-anak kecil Rumpin itu di dalam daerah itu apa? Maijen Sungkono. Tuhan, jangan yang gini lah Tuhan. Tetapi kita tidak boleh memilih Bapak Ibu. Pelayanan itu suka-sukanya Tuhan. Kita mau dibawa kemana, yang penting Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Tetapi paginya dia mengatakan, pada saat kita berdoa, kita mengolah, dia itu seperti orang kesetrum, katanya Bapak Ibu. Lah itu loh Bapak Ibu, kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, tidak ada kuasa setan apapun yang bisa menjamah orang-orang yang percaya Yesus. Lah saudara ini belum mengenal Tuhan, saudara saya ini agama lain gitu loh Bapak Ibu. Tetapi dia kalau ada apa-apa selalu minta doa dari keluarganya yang Kristen. Berarti secara tidak langsung kita menjadi saksi Bapak Ibu. Ya, terus di dalam saya juga ingat waktu pulang ke Surabaya. Di dalam Lukas 10 ayat 20. Jangan engkau bersuka cita karena roh itu tunduk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Namamu tertulis di dalam surga. Nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Saya bersyukur. Memang pada saat itu saya takut Bapak Ibu. Tetapi setelah saya mengalaminya, oh Allah Tuhan, Engkau memberikan pengalaman-pengalaman yang baru. Tuhan itu selalu memberikan pengalaman-pengalaman yang baru. Berarti kita itu dipercaya loh Bapak Ibu. Betul enggak? Berarti kita itu dipercaya Tuhan. Daripada hidup gak ada apa-apa. Makanya kalau ada orang yang sakit, wis teko Bapak Ibu. Doakan Bapak Ibu. Budalo. Jadi saksi loh, ini sudah akhir zaman loh Bapak Ibu. Budalo wis, sembuh gak sembuh, gak apa-apa. Wong kita melayani kok Bapak Ibu. Iya kan? Nggak harus sembuh, itu urusannya Tuhan. Kita hanya berdoa. Sembuh gak sembuh itu urusannya Tuhan. Haknya Tuhan Bapak Ibu. Nah, sekarang di ayat terakhir Bapak Ibu. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita mungkin bisa membaca sama-sama ya. Ketemu? 19 ya. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita tidak usah takut, karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman. Siapakah kita? Kalau kita sudah menjadi Kristen, dikasih materai Roh Kudus, kita hanya duduk di rumah menunggu kematian. Bapak Ibu, kalau kamu punya Roh Kudus, dimateraikan Roh Kudus, pasti di dalam hatimu, di dalam mulutmu, di dalam pikiranmu, pasti rindu untuk memberitakan firman dan kebenaran dan kabar kerajaan sorga. Betul nggak Pak Surya? Itu berarti Roh Kudusmu itu cemot-cemot gini, karena kita tidak bisa diam. Kok kita diam Bapak Ibu? Tuhan Yesus pada saat 2000 tahun yang lalu, pada saat hidup, Tuhan Yesus pun tidak diam loh Bapak Ibu. Tuhan juga memberitakan Injil, kerajaan sorga. Di dalam Lukas 43 ayat 44, tapi nggak usah dibaca Bapak Ibu. Di dalam Lukas 4:43 sampai 44, Yesus itu juga memberitakan loh, memberitakan Injil kerajaan loh. Yesus gak diam, rapat-rapat sama murid-muridnya, enggak loh. Dia juga memberitakan, dia membawa mujizat. Sekarang kita yang menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus, karena darah Kristus di atas kayu salib, kita yang sudah menjadi berpindah dari hidup kegelapan menjadi warga kerajaan sorga. Apakah kita diam saja? Wasiat Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, jadikan semua bangsa muridku. Oleh sebab itu, saudara-saudara, berani untuk bersaksi. Berani, jangan takut. Tuhan menyertai,
menyertai saudara-saudara. Karena pelayanan yang sejati, pelayanan yang sesungguhnya, kalau kita memberitakan kerajaan sorga, memberitakan keselamatan, penginjilan bukan hanya di mulut kita, perbuatan kita, puji-pujian kita, bisa juga puji-pujian itu bersaksi loh Pak. Karena banyak juga yang murtadin ya, itu mereka bertobat karena puji-pujian. Puji-pujian juga ada kuasa, karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Yuk, sekarang kita mau memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, ya Abah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi mulai hari ini Roh Kudus kuasai hidup kami. Berikan kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu dan kebenaran-Mu, karena kami tahu mahkota yang akan Kau sediakan bagi kami. Kami tidak ada rasa takut. Kami sudah tidak memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami hanya memikirkan Engkau, karena saya tahu kita semua sudah berada di ujung akhir zaman Tuhan. Oleh sebab itu tuntun hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami, perkataan kami, semuanya menceritakan serupa dengan Kristus, sehingga nama Tuhan dan